warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini kami, CGP Angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktek coaching dengan alur percakapan Tirta. Di sini kami akan saling berganti peran sebagai observer, coach, dan coaching. Adapun di sini saya Wanisha Darmina dari SMP Negeri 1 Marbau dan rekan-rekan saya Agisten Pasaribu dari SMP Negeri 2 Marbau. Dan saya Budiarni dari SDN 11435 Bulungi. Mari kita saksikan proses video percakapan kami coaching dengan alur percakapan Tirta berikut ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Diarni. Salam Ibu. Oke, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu. Di sini saya akan menjadi pengamat atau observer dan Ibu sebagai coach. Ya, di sini Ibu sebagai coach. Jadi sebelum kita mulai proses percakapan coaching ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama yaitu saya ingin bertanya kepada Ibu tentang rubrik penilaian dalam kegiatan ini. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah yang pertama pastinya tentang present Ibu atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan itu yaitu tentang presence, kemudian mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot itu ya. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu perlihatkan dalam percakapan ini sebagai observasi? Seperti itu Bu. Untuk kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya yaitu pada mendengarkan aktif dan juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Begitu ya Bu ya. Kompetensi secara spesifiknya Ibu ingin melakukan mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dan dikembangkan pada kegiatan kali ini? Untuk indikator yang akan saya lebih kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coaching dengan cara memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan diberikan oleh si coaching tersebut. Jadi si coaching dapat menemukan ide-ide baru atau solusi yang bisa lebih memantapkannya seperti itu. Oke, jadi indikator yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan kepada si coaching agar mampu mengembangkan idenya, menemukan solusinya. Gitu ya Bu ya. Oke, kalau begitu saya akan memantau percakapan coaching Ibu sebagai coach dan rekan Ibu sebagai coaching ya. Oke, bisa kita lakukan sekarang Bu? Bisa ya. Oke, marilah kita lakukan kegiatan itu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama Ibu. Selamat siang Pak Alisten. Selamat siang Bu. Apa kabar nih Pak? Sehat. Pak, kemarin Bapak minta waktu saya nih untuk berdiskusi dengan saya. Maaf Bu, mengganggu waktunya ya. Tidak sama sekali Pak. Kebetulan saya nih hari ini sedang tidak sibuk. Kira-kira apa nih Pak topik yang ingin kita diskusikan hari ini? Begini Bu, kebetulan saya kan di kelas 93.
masalah di mana salah satu anak saya menurut pantauan saya dari semester 2 dia itu sudah mulai acuh tak acuh. Namun saya lihat 2 minggu yang terakhir ini masalah belajarnya pun sudah berkurang. Dan bahkan sudah banyak teguran dari teman-teman guru, dari teman-teman sekelasnya akibat tingkah dia yang selama ini yang selalu tidur-tiduran di kelas, nggak peduli dengan sesama, akhir-akhir gitu lah. Oh, begitu ya Pak. Dari percakapan kita nih, jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam pertemuan kita hari ini? Ya sudah tentulah Bu, saya ingin menemukan solusinya bagaimana anak tersebut bisa memperbaiki tingkah lakunya. Apalagi 2 minggu terakhir ini saya perhatikan lagi, dia itu absennya pun sudah semakin banyak. Artinya bukan hanya acuh tak acuh aja Bu, atau enggak peduli, absennya pun sudah terlalu banyak. Kemudian keluhan guru-guru lain Bu, bahwa anak tersebut nggak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru lagi. Jadi saya ingin bagaimana ya supaya masalah ini bisa terpecahkan. Baik Bapak. Kalau begitu, usaha apa saja nih yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah si anak tersebut? Yang pertama, usaha yang saya lakukan, saya sebenarnya sudah mengirimkan surat panggilan kepada orang tua. Ya. Namun orang tuanya nggak mengindahkan. Kemudian yang kedua, saya sudah memanggil anak tersebut, sudah saya nasihati, sudah saya tanyakan mengenai keyakinan kelas supaya saling menghormati, saling bertanggung jawab. Namun sampai saat ini nggak ada perubahan. Jadi saya bingung, apalagi kan ini sudah apa ini? Sudah mau ujian pula kita ini. Iya. Ya. Oke. Kalau begitu nih Pak, dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau posisi saya dalam hal ini masih di angka 5 rasanya, karena masih agak berat saya pikirkan. Yang kelima ya Pak ya. Terus harapan Bapak nih maunya gimana? Apakah masih ada kemungkinan ataupun usaha yang bisa Bapak lakukan agar motivasi anak tersebut biar belajarnya lebih bagus seperti itu? Yang jelas Bu, yang pertama saya ingin memaksimalkan bagaimanapun saya harus berupaya agar motivasi belajar si anak tersebut bagus, khususnya ketidakhadiran di sekolah, kemudian melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kami sepakati, dan juga dia mau kembali mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu yang mengajar di kelas tersebut. Oke, Pak, jadi dia tidak ketinggalan ya Pak dengan tugas-tugas ini Pak. Nah kalau begitu nih Pak, kira-kira apa solusi yang bisa Bapak upayakan agar anak ini tetap sekolah dan mau belajar di kelas dengan ketidakhadirannya ataupun tugas-tugasnya dari guru yang lain yang tidak pernah dikerjakannya. Begitu pula dengan sikapnya Pak, yang seperti Bapak katakan bahwasanya tersebut adalah memiliki sikapnya yang acuh tak acuh dan juga sering tidur-tiduran ya Pak di dalam kelasnya Pak. Iya. Gimana Pak solusinya? Solusi yang pertama kan sudah saya lakukan dengan cara
cara memanggilnya, menasihatinya supaya tetap mengingat kesepakatan kelas nggak berhasil. Selanjutnya mungkin usaha saya yang ada di pikiran saya ingin menjumpai atau koordinasi dengan guru-guru agar tetap menasihati, walaupun demikian tetap menasihati anak tersebut, jangan bosan-bosannya menasihati. Kemudian yang ketiga lainnya Bu, saya ini rencananya akan berkunjung ke rumahnya, karena saya dengar pun ini terjadi karena memang orang tuanya ini sudah bercerai. Jadi semenjak dari situlah sikap dia makin berubah. Jadi katanya saya dengar kabarnya ya Bu, katanya bapaknya menikah lagi dan pergi meninggalkan mereka. Jadi nanti tujuan saya pun berkunjung ke rumahnya, karena ini memang sudah mau ujian. Saya rencana juga nanti akan menemui kepala dusun. Tujuan saya apa? Mengajak kepala dusun ke sana. Yang pertama, selain daripada menghindari hal-hal negatif dari masyarakat, ya tentu kepala dusun sebagai orang tua mereka di masyarakat tersebut tentu akan lebih memberikan semangat lagi kepada anak tersebut, terutama orang tuanya juga akan dengan adanya tadi kepala dusun, menurut saya akan membantu supaya ibunya yang bersama dia sekarang lebih mendukung lagi, memberikan dukungan juga kepada anaknya supaya anaknya itu tetap bersekolah. Kira-kira gitu. Wah, ide yang menarik itu Pak. Sepertinya kita sudah mulai menemukan dia Pak solusi dari permasalahan anak kita tersebut. Nah, baiklah Pak. Jika seperti itu, kira-kira kapan nih Bapak mau memulai rencana tersebut? Ya kalau rencana saya Bu, ya secepatnya lah Bu, karena ini kan sudah mau ujian. Pak, kalau gitu apa nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak? Ya kalau komen saya yang pasti saya ingin supaya anak itu bisa motivasi belajarnya lebih baik lagi, dan harapan saya dia harus bisa berhasil. Jadi kita itu jangan gampang menyerah. Oke baik Pak, karena Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang tengah Bapak hadapi tentang anak kita tersebut ya Pak, maka kita akan menunggu nih nanti hasil dari rencana aksi yang Bapak terapkan. Kira-kira masih ada lagi nggak nih Pak yang mau dibicarakan Pak? Oh enggak. Nggak ada ya Pak ya. Jadi, terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Tetap semangat dan sukses selalu ya Pak ya. Oke Ibu, setelah melakukan proses coaching tadi, nah saya kembali akan mengajukan beberapa pertanyaan. Adapun di sini yang saya lakukan ini adalah pasca observasi, di mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, berdasarkan kegiatan Ibu tadi melakukan coaching, indikator pencapaian bagaimana yang sudah Ibu lakukan tadi? Iya Bu, untuk indikator yang sudah saya lakukan atau saya capai adalah saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu saya sudah mengajak coaching untuk mencari mengetahui tujuan dari proses coaching tadi. Kemudian coaching juga dapat mengidentifikasi dari masalahnya tersebut. Kemudian coaching bisa terarah mencari rencana aksi apa yang akan dilakukan terhadap solusi yang sudah didapatkannya. Kemudian si coaching juga bisa mempertanggungjawabkan atas apa
apa yang ingin direncanakan. Oke, benar sekali Bu. Berdasarkan pengalaman saya ketika Ibu melakukan coaching tadi, sudah sesuai dengan alur kita, di mana tadi saya juga sudah memperhatikan ada beberapa pertanyaan yang bisa menentukan tujuan dari percakapan tadi. Kemudian Ibu juga sudah mampu menggali informasi sehingga mampu mengidentifikasi masalah, bahkan Ibu juga sudah mampu memancing si coach tadi agar mengembangkan atau menemukan rencana aksinya. Kemudian juga ada komitmen untuk apa yang akan dilakukannya dalam penyelesaian masalahnya Ibu ya. Nah selanjutnya saya mau memberikan satu pertanyaan terakhir lagi ya Bu ya. Kira-kira nih apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tersebut Bu? Iya Bu, terima kasih untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching ini, yang mana pasti saya ingin lebih memahami lagi tentang proses coaching dengan alur cerita ini, sehingga saya kedepannya bisa melakukan proses coaching baik dengan teman sejawat ataupun dengan murid saya nantinya secara lebih baik lagi. Wah bagus sekali ya Bu ya. Berarti ingin lebih memahami proses coaching dengan alur cerita ini agar proses coaching ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Nah saya rasa Bu sampai di sini dulu pertanyaan saya sebagai observer, dan semoga Ibu bisa menerapkan proses coaching ini dengan lebih baik lagi, baik itu kepada murid ataupun rekan sejawat. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Selamat siang Pak Lisa. Selamat siang Pak Lise. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching hari ini. Iya benar Bapak. Jadi saya di sini sebagai observer sebelum melakukan coach pada hari ini, saya ingin nanya-nanya sedikit ya Bu. Oke boleh Bapak. Jadi gini, sebelum kita Ibu melakukan proses coach, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke Pak, di sini saya sebagai coach dan rekan saya nanti akan bertindak sebagai coachingnya. Nah kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya di sini akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selama proses coaching ini berlangsung Pak. Oke, jadi dari kompetensi yang Ibu kembangkan, ya tentu kan ada hal yang spesifik, di antara kompetensi. Kira-kira kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan lagi? Oke Pak, untuk spesifiknya lagi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah mendengar aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan itu harus mampu memancing coaching nanti menyampaikan apa saja yang ada dalam pikirannya Pak. Seperti itu. Oke, sebelum pertanyaannya Bu, Boleh Pak? jadi indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dan dikembangkan kira-kira gitu. Oke, melalui proses coaching ini saya berharap bisa membantu coach untuk mengembangkan atau menumbuhkan ide atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Jadi melalui proses coaching ini saya berharap bahwa coaching nanti bisa menemukan jalan keluar dengan hasil pemikiran tersendiri, kemudian mampu melaksanakannya dan mampu berkomitmen atas apa yang dipilih. Seperti itu. Ya oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Jadi semoga proses coaching yang Ibu lakukan lancar ya Bu. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Oke Pak. Silakan Bu. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Anissa. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Anissa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu. Oh iya, gini Bu Ani, dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan sama saya
saya sehingga Ibu meminta waktu saya nih. Iya, betul Ibu. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan kepada Bu Anissa hari ini. Oh begitu, tapi kayaknya bisa nih Bu, 20 hingga 30 menit bisa lah kita ngobrol-ngobrol sebentar nih. Oke, monggo Bu, kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Ya, begini Bu, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah, terkait cara pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di sekolah saya ini. Setelah saya lihat nih, sepertinya mereka terlalu monoton, begitu-begitu saja, sehingga saya selalu mendengar dari beberapa pertanyaan murid ini, kadang pembelajaran ini terasa membosankan seperti itu. Padahal saya banyak melihat banyak sih media ataupun model pembelajaran yang bisa digunakan, bahkan halaman di sekolah saya ini kan luas seperti itu ya Bu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan kepada rekan-rekan guru saya ini, tapi saya melihat mereka kurang antusias gitu untuk melakukan pembelajaran yang kreatif atau sehingga anak-anak ini bisa lebih bersemangat seperti itu untuk belajarnya gitu. Oh begitu ya Bu, berarti dari percakapan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya menilai di sekolah Bu Arni itu masih banyak guru yang melakukan pembelajaran yang kurang bervariasi gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman saya, rekan-rekan terutama yang senior nih ya Bu, masih monoton gitu dengan model-model yang ceramah seperti itu, sehingga murid ini bosan seperti itu. Jadi medianya atau modelnya itu ya masih model-model yang lama. Begitu ya Bu. Nah ini sebelum kita lanjut percakapannya, saya mau tahu nih kira-kira percakapan kita ini akan menghasilkan apa nanti ya Bu ya? Iya Bu. Dari percakapan kita hari ini, saya share dengan Ibu, saya ingin memasukkan sebuah perubahan gitu Bu di sekolah saya. Mana perubahan tersebut adalah tentang bagaimana rekan guru tersebut bisa menyampaikan khususnya materi pembelajaran itu secara lebih menarik, lebih mengasihkan, sehingga murid saya ini tidak bosan. Karena saya lihat ini banyak sarana ataupun fasilitas sekolah yang bisa digunakan. Seperti sekolah kan memiliki Chromebook ya Bu ya, atau Infocus. Nah sepertinya dari situ saya ingin mereka mengetahui bahwasannya ini loh aset ataupun sarana di sekolah yang bisa mereka lakukan. Bisa saja mereka melakukannya dengan cara mengenalkan murid ini dengan penggunaan Chromebook ataupun menampilkan seperti video itu dipakai Infocus seperti itu. Jadi Bu Arni ini ingin mengadakan perubahan bagi rekan-rekan guru Bu Arni ya untuk merubah cara mengajarnya. Iya, betul sekali. Kira-kira, oh iya mau melakukan perubahan ya Bu ya. Iya. Oke, nah kira-kira ya Bu Arni, perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Iya Bu, perubahan yang ingin saya lakukan ini tentunya pasti perubahan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Seperti penggunaan metode ataupun model yang bervariatif, kemudian pemanfaatan media pembelajaran, seperti yang saya katakan tadi, seperti penggunaan sarana atau prasarana sekolah. Dengan mereka menggunakan Chromebook, bisa saja kita jadikan Chromebook ini sebagai alat di mana kita mengajari anak murid kita ini untuk belajar kuisis nih, seperti itu. Kuisis ini kan lagi marak nih ya Bu di kalangan guru nih, jadi jadi lebih memudahkan guru-guru gitu. Atau hanya misalkan seperti ini, guru-guru ini membuat pembelajaran itu dengan menampilkan slide dari PowerPoint misalnya atau Canva ya yang lebih menarik saat ini seperti itu. Jadi sedikitlah nampak untuk perubahan dari guru-guru ini, bahwasanya ayo ada perubahan pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Oke, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu berharap metode pembelajaran, model dan media itu bisa dikatakan
kondisinya masih ya berada di level berapa gitu Bu? Dari 1 sampai 10 lah. Kalau menurut saya sih untuk model dan pembelajaran yang di sekolah saya ini masih pada level 5. Masih di level 5 ya Bu ya. 5 Bu, karena sebenarnya seperti ini Bu. Guru-guru saya ini kan lebih banyak guru yang senior, seperti itu ya kan Bu. Jadi kalau untuk ke level berikutnya atau untuk sempurna itu sangat sulit bagi saya untuk mengajak ke situ. Jadi menurut saya menurut pandangan saya ya masih di level 5 seperti itu. Oke, jadi Ibu berharap bahwa dengan melakukan perubahan pasti dengan mengadakan perubahan-perubahan itu pasti ada perbaikan level ya Bu ya. Iya. Kira-kira kalau sudah melakukan perubahan Ibu berharap di level berapa? Kalau untuk level sendiri saya bisa ke level 7. Kenapa saya milih ke 7 Bu? Karena untuk level yang agak tinggi itu menurut saya memang agak sulit. Mengingat kan itu tadilah guru saya ini masih monoton, kemudian banyak yang masih senior, jadi mereka masih banyak menggunakan model pembelajaran itu yang model lama seperti itu. Masih model lama ya Bu ya. Jadi kalau lebih dari situ saya belum Sanggup gitu ya. ya. Oke, jadi yang ingin Ibu lakukan ini merubah dari level 5 sampai ke level 7. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk merubah level pembelajaran di rekan-rekan sekolah Ibu? Sebenarnya saya sendiri masih bingung nih Bu mau buat apa kan. Tapi mungkin saya akan mencoba dengan melakukan kegiatan seperti monitoring misalnya, atau saya melakukan pendampingan individu. Jadi saya akan mengajari guru-guru tersebut secara face to face gitu, namun maksudnya secara bergiliran seperti itu. Wah, luar biasa sekali ide Ibu ini. Mau melakukan mentoring dan pendampingan individu. Kira-kira ada strategi lain nggak yang bisa Ibu lakukan untuk rekan-rekan Ibu di sekolah itu yang membuat rekan-rekan Ibu itu merasa nyaman, gitu Bu? Iya Ibu, mungkin kalau untuk pendampingan individu itu tidak berhasil, saya akan lebih ke monitoring seperti itu Bu. Jadi nanti saya akan mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah atau guru-guru lain nih, misalkan saya ingin melakukan kegiatan di sekolah seperti pelatihan atau workshop ya seperti itu. Jadi kalau dengan workshop ini jadi mencakup semua guru seperti itu. Jadi langsung menyebar ke guru-gurunya. Oh gitu ya. Jadi mentoring, sosialisasi lah seperti Iya, itu ya. Oke, kalau kira-kira Ibu tadi ada mau buat mentoring, juga sosialisasi atau kira-kira mau membuat pelatihan-pelatihan workshop gitu ya Bu. Kira-kira yang nyaman yang Ibu lakukan nih yang mana nih? Dari mentoring, sosialisasi ataupun pelatihan workshop gitu. Yang mana yang paling nyaman? Kayaknya sih saya lebih cenderung ke monitoring nih Bu. Karena kan kalau mentoring ini menurut saya gini, sasarannya itu ke orang-orang yang memang benar-benar ada niat untuk berubah seperti itu. Kalau kita sosialisasi atau workshop itu pasti kan mereka hanya melakukan itu karena tuntutan, misalkan hanya karena menghindari takut ditegur kepala sekolah atau seperti itu. Jadi kalau mentor itu dari diri sendirilah seperti itu, niat bahwasanya dia ingin melakukan perubahan gitu ya Bu ya. Jadi ini saya tanya Bu, kalau Ibu mau melakukan kegiatan mentoring, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan hal tersebut? Iya nih, saya kan Bu kebetulan punya temen nih yang ahli IT seperti itu ya. Mungkin nanti saya bisa menghubunginya, kemudian saya meminta bantuan beliau gitu. Juga saya akan meminta bantuan kepada rekan saya yang agak sedikit mulai paham dengan IT, jadi saya tidak begitu kerepotan seperti itu ya Bu, seperti ada Umaya dan kawan-kawan. Mungkin mereka dapat membantu saya dengan bantuan tersebut. Jadi nanti kesannya suasananya ini lebih ramai seperti itu, bukan kaku lah.
akan melakukan kolaborasi ya dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini tadi Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya, kalau untuk gambarannya sendiri, saya sudah mendapatkan gambaran nih bahwasanya perubahan di sekolah saya ini ya Bu, khususnya dampak kepada saya kepada rekan saya ini adalah saya memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap si murid di kelas. Yang untuk saat ini yang bisa saya lakukan adalah ya, dengan cara mentoring tersebut. Wah, udah gak sabar nih nunggu cerita dari Bu Arni lagi nih. Oke Bu, kita tadi sudah mampu menemukan tujuan, mengidentifikasi masalah Ibu, bahkan Ibu sudah mencoba untuk membuat rencana aksi dan bertanggung jawab ya. Sebenarnya gini Bu, kayaknya waktu juga yang sudah memisahkan kita ya. Saya harap perubahan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya harap Ibu juga bisa mampu berkolaborasi dengan teman-teman untuk menciptakan perubahan metode pengajaran yang lebih baik di sekolah Ibu. Ya Bu? Oke, terima kasih banyak Bu Anisha atas kesempatan dan terutama waktunya nih karena sudah menyempatkan waktu Ibu. Ibu sudah bersedia mendengarkan cerita dari saya dan membantu saya nih untuk menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Sama-sama Bu, yang namanya sebagai sesama guru kita harus saling membantu ya. Oke, lain kali Bu kita bisa bertemu lagi ya. Mumpung kalau ada kesempatannya, ini karena saya juga masih ada hal yang perlu saya lakukan. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu ya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke Bu, setelah saya perhatikan tadi dari awal hingga akhir proses coach yang dilakukan, saya ingin menanyakan kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke Pak, terima kasih. Saya sudah melakukan proses percakapan coaching, di mana menurut saya percakapannya tadi sudah sesuai dengan percakapan alur perintah, di mana tadi saya sudah mampu memancing coaching untuk menemukan tujuan dari proses percakapan kami, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, coaching juga sudah mampu mengidentifikasi masalah, sudah juga merangkai rencana-rencana aksi yang akan dilakukan, serta sudah menunjukkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan komitmen dari apa yang dipilihnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya Bu, Ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching tersebut? Oke, yang ingin saya lakukan selanjutnya setelah melakukan proses percakapan coaching ini adalah saya ingin terus mendalami dan memahami proses Tirta ini agar saya bisa melakukan proses coaching selanjutnya, baik itu kepada murid saya ataupun kepada rekan guru, supaya bisa berjalan dengan lebih baik lagi, supaya lebih mengasah saya untuk mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan juga mampu mengembangkan ide dari para coaching sehingga bisa mereka menemukan solusi dari permasalahannya dengan pemikiran mereka sendiri. Seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan situasi saat Ibu tadi melakukan hasil observasi saya setelah Ibu melaksanakan proses coaching, Iya Pak. dan juga alur cerita yang dilaksanakan. Yang pertama, menurut saya bahwa tujuan yang disampaikan sebenarnya sudah jelas tentang masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian identifikasinya bahwa dalam proses coaching tersebut Ibu sudah membuat coaching dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh si coaching.
Kemudian dalam rencana aksi, pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach di situ sudah membantu coaching dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan tanggung jawab bahwa pemberian pertanyaan berupa komitmen yang Ibu lakukan terhadap si coaching sudah membuat masalah itu bisa diselesaikan ini. Lembar observasi saya selama ini tadi melakukan proses coach, begitu juga hasil refleksi Ibu setelah saya ajukan tadi beberapa pertanyaan. Jadi mudah-mudahan sukses untuk kedepannya ya Bu. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, selamat siang Pak Listet. Selamat siang Bu. Nah, apa kabar nih Pak? Sehat. Sehat ya Pak ya. Baik Pak, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu nih kepada Bapak. Oh ya silakan Bu. Bapak selaku coach ya? Iya Bu. Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Oke Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti ini Pak. Apakah Bapak sudah melakukan proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kan? Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti itu ya Pak. Jadi saya mengetahui apakah coaching itu sudah merespon Bapak dengan baik atau belum, Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu kira-kira nih apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya tentu dalam proses coaching hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama riset, yang kedua menggunakan hati, dan yang ketiga itu yang pasti adalah saya harus menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 kompetensi nih ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, di antara ketiganya ini kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan Pak? Yang pasti yang lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan saya sebagai coach harus memberikan ya tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi 2 ya Pak yang lebih dikembangkan Pak. Nah pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira indikator yang bagaimana nih yang ingin dicapai dalam kegiatan ini Pak? Ya tentu nanti dari proses coach yang saya laksanakan yang pertama bagaimana menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Ya tentu udah pasti ke sana. Bagaimanapun kita harus bisa menghadapi atau menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nih Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai kita akan lanjut tanya jawab lagi ya Pak ya. Ya oke, terima kasih. Silakan Pak. Pagi Bu, dari tadi saya perhatikan kok udah ngelamun. Si Bapak, siapa yang lagi melamun Pak? Loh, orang dari tadi saya lihat serius sekali melototi pintu kantor. Apa ya? Saya nggak melamun Pak. Apa ada yang dipikirkan Bu? Ada sih Pak sedikit. Coba nih cerita, mana tahu Ibu bisa dapat menemukan ininya sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Wah, terima kasih ya Pak. Gini Pak, saya sedikit cerita sama Bapak ya. Sebenarnya saya pengen Pak buat menugasin siswa di kelas menggunakan jaringan internet. Tapi di kelas saya ada beberapa siswa yang nggak punya HP Pak. Selain itu, seperti yang kita
tahu ya Pak, jaringan di sekitar sekolah kita ini kan kadang-kadang suka bermasalah sih Pak. Itu yang jadi masalah saya Pak. Jadi dalam hal ini kira-kira apa sih yang Ibu lakukan untuk agar hal tersebut dapat terlaksana? Sebenarnya sih Pak, kemarin di YouTube saya ada melihat guru yang melakukan proses pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Saya tertarik menggunakannya Pak. Mungkin dengan membuat penugasan berdasarkan aplikasi Quizizz ini bisa menambah minat murid untuk bisa belajar dengan cepat dalam melaksanakan pembelajaran, apalagi bisa mengerjakan penugasan dengan cepat juga Pak. Tapi ya gitu Pak, muridnya kan harus menggunakan handphone dan memakai jaringan internet. Sementara seperti yang kita tahu ya kan Pak, muridnya nggak bisa menggunakan jaringan internet dan ada juga beberapa yang nggak pakai HP. Tapi saya lihat di postingan YouTube itu gurunya bisa menggunakan barcode untuk melakukan pembelajaran tersebut. Jadi saya kepengen sih Pak mengadopsi pembelajaran tersebut Pak. Wah, ide yang bagus itu loh Bu. Apa enggak ada rencana Ibu mengadopsi ide tersebut? Saya sih berencana Pak mengadopsi ide tersebut, tapi kok saya sedikit ragu Pak. Loh, apa yang membuat Ibu ragu dalam melakukan hal itu? Ragunya sih Pak, karena saya kan belum terlalu mahir Pak membuat barcode. Selain itu, untuk aplikasinya juga saya masih agak sedikit kesulitan Pak. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Apakah ada yang bisa membantu untuk mengatasi masalah tersebut? Kayaknya sih Pak, saya mau minta bantuan Pak Daniel Pak. Pak Daniel kan jago tuh Pak untuk mengaplikasikan Quizizz. Wah, ide yang bagus juga itu Bu. Kapan rencana Ibu untuk menemui Pak Daniel? Niatnya sih Pak kayaknya pada les keempat inilah, karena les keempat ini kan saya kosong, jadi saya berniat menemuinya, kemudian saya akan belajar dan meminta bantuannya agar membantu saya untuk mempelajari bagaimana cara pembuatan barcode dan mengaplikasikannya di aplikasi Quizizz tersebut Pak. Oh iya, mudah-mudahan Pak Daniel bisa membantu Ibu ya. Makasih ya Pak. Semangat ya Bu. Terima kasih buat supportnya Pak. Jadi selanjutnya apa nih komitmen Ibu untuk rencana itu? Ya, saya akan belajar memahami aplikasi ini, kemudian saya akan berusaha mengimplementasikannya dalam kegiatan penugasan kepada murid di kelas agar penugasan tersebut lebih menarik minat murid dan juga saya bisa melakukan penugasan tersebut tanpa menggunakan jaringan ataupun murid tidak perlu bawa handphone. Secepatnya lah Pak, saya akan mempelajarinya dan menerapkannya di proses pembelajaran saya. Mantap kali rencana ini dan Ibu yang akan lakukan. Saya sangat mendukung semua itu Bu. Semoga berhasil dan sukses pelaksanaannya ya Bu. Aduh, makasih banget ya Pak, sudah bisa membantu saya menemukan ide dan rencana. Sama-sama Bu. Jadi sekali lagi atau lain kali kalau ada kendala kan bisa kita diskusikan bersama Bu. Saya hanya memandu Ibu untuk menemukan solusi saja. Asal kita mau berdiskusi, pasti akan ada solusi atau jalan keluarnya. Iya Pak, makasih ya Pak sudah mau mendukung ide saya. Namanya sesama rekan kerja, saling peduli, saling membantu. Oh iya, sudah bermasuk nih, Bu. Kebetulan saya masuk ke kelas 81 ya, Bu. Oh iya Pak, silahkan. Saya juga mau menemui Pak Daniel. Terima kasih ya Pak buat sharing kita hari ini. Sama-sama, Bu. Baik Pak Aristen, tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Sudah sangat baik dan berjalan dengan sangat lancar ya Pak ya. Nah, setelah melakukan proses coaching, saya akan menanyakan beberapa hal ini Pak. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan
coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Ya, dari percakapan tadi saya lihat si coach sudah menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di mana tadi di dalam percakapan itu dari segi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh si coach kira-kira sudah tercapai. Oke, jadi bisa saya simpulkan nih bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching ini dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya ya Pak ya kepada si coaching. Kemudian Bapak mengidentifikasi masalah yang dihadapi si coaching. Kemudian lagi Pak Alisten sudah mengarahkan si coaching untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan atau tindakan yang dilakukannya seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari jawaban-jawaban yang dijawab oleh si coaching ya Pak. Nah, sekarang nih Pak, pertanyaan lagi nih. Kemudian kompetensi yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching hari ini? Tentu setelah saya tadi melaksanakan proses coach, kompetensi yang pasti yang akan saya kembangkan akan memahami lagi proses tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Oke, bagus sekali ya Pak. Menurut saya hari ini percakapan Bapak dengan Bu Alisa sebagai coaching ini sangat luar biasa nih. Semoga dapat berjalan terus ya Pak, berdampak dengan kegiatan selanjutnya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya tanya-tanyakan nih sama Bapak. Semoga kita selalu berkesehatan dan Bapak beserta rekan-rekannya bisa tetap melakukan proses coaching secara lebih baik. Terima kasih sekali ya Pak. Ini saya ucapkan terima kasih Pak dan selamat siang Pak. Demikianlah video percakapan kami tadi, proses coaching menggunakan penilaian alur tirta. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.